HKBP nomor 14 dengan judul Yo Ayo Teman Kita ke Gereja. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama, mari kita sama-sama mengucapkannya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita berdoa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik sekolah minggu. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 25 dengan judul Mari Kita Bersukaria. Sekolah Minggu, ayat bulanan untuk bulan ini tertulis dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo adik sekolah minggu. kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP Nomor 183 dengan judul Alkitab Sumber Firman. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati, kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan juga tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami masih boleh merasakan kasih karunia Tuhan, bangun dari pagi hingga kami boleh melaksanakan ibadah pada hari ini. Bapa yang baik, walaupun kami melakukan ibadah melalui online, kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu,
Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Adik-adik sekolah minggu, nats kita pada hari ini merupakan suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kedatangannya yang kedua kali. Mari kita lihat satu persatu peristiwanya. Yang pertama, ada 10 gadis yang bersiap-siap. Semua gadis itu membawa pelitanya. Namun 5 gadis yang bodoh hanya membawa pelita tanpa membawa minyak. Karena lama menunggu sang pengantin yang begitu lama datangnya, ke-10 gadis itu pun akhirnya tertidur. Pada tengah malam, datanglah saat yang dinantikan, di mana mempelai tadi datang. Semuanya bergegas dan membereskan pelita mereka. Tetapi adik-adik, tahu tidak apa yang terjadi? 5 gadis yang bodoh kewalahan, sebab mereka kehabisan minyak dan pelita mereka hampir padam. Mereka meminta minyak kepada 5 gadis yang bijaksana tadi. Tapi gadis-gadis yang bijaksana itu mengatakan, "Pergilah, belilah kepada tukang penjual minyak." Lalu pergilah 5 gadis bodoh tadi, dan mereka membeli minyak. Tetapi satu hal yang mereka tidak tahu, bahwa ketika mereka pergi, pengantin itu datang. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan ini? Gadis yang bodoh itu adalah perumpamaan dari umat Tuhan. Ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Gadis yang bijaksana diumpamakan sebagai umat Tuhan yang memberi perhatian kepada kedatangan Tuhan. Dan gadis yang bodoh tadi merupakan umat Tuhan yang acuh dan tidak mempersiapkan dirinya. Minyak, pelita merupakan sebuah lambang. Minyak artinya adalah kita yang mempersiapkan diri kita dan diri kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya adik-adik. Dan pelita merupakan kondisi rohani kita yang harus tetap menyala. Bagaimana ya caranya agar pelita kita tetap menyala? Yang pertama, dengan rajin beribadah. Yang kedua, memuji Tuhan. Dan yang ketiga adalah
dengan membaca Alkitab. Dengan kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan, maka ketika nanti kegelapan datang, pelita kita tetap menyala. Lalu Kak, apa ya yang harus kita lakukan agar pelita kita tetap menyala dan juga kita bisa tetap setia dan berjaga-jaga? Yang pertama adalah menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana tadi. Gimana sih Kak maksudnya? Adik-adik, 5 gadis yang bijaksana tadi, mereka tidak hanya membawa pelita, tetapi juga membawa persediaan minyak. Jadi ketika sang mempelai datang, mereka tidak kehabisan minyak dan juga pelitanya tetap menyala. Sedangkan 5 gadis yang bodoh tadi, mereka kewalahan karena mereka tidak mempersiapkan, tidak ada persediaan minyak. Demikian juga kita adik-adik. Ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, ketika kita mempersiapkan diri seperti 5 gadis yang bijaksana tadi, maka kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena selama Tuhan Yesus belum datang, kita telah mempersiapkan diri menjadi pribadi yang baik, pribadi yang setia, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, kita tidak khawatir dan tidak kewalahan seperti 5 gadis yang bodoh tadi kan adik-adik. Jadi ketika mereka pergi mencari minyak, ternyata mempelainya sudah datang. Dan ketika mereka kembali lagi, ternyata pintunya sudah tertutup. Dan apa kata tuannya? Aku tidak mengenal kamu. Adik-adik, kita semua pastinya ingin suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita dibawa menuju kerajaan surga, bukan? Jadi, adik-adik, yang kakak harapkan adalah ketika kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita mempersiapkan diri kita untuk tetap berjaga-jaga, tetap setia, tetap melakukan hal yang baik, tetap menjaga pelita kita agar tetap menyala. Kita baca di ayat yang ke-13 yang terakhir, yang menjadi inti dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang membantu kami untuk tetap berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia, menunggu, dan tetap menyalakan pelita kami, sehingga pelita kami tidak padam ketika Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati. Melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 80 yang berjudul Solo Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasihan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Satu anak Tuhan bawa